Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi pada perkuliahan online kita. Kali ini bahasannya itu merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah ada ya. Kali ini kita akan bahas mengenai Data Manipulation Language atau yang disingkat dengan DML. Di sini ada saya bikinkan modul. Jadi DML itu Data Manipulation Language. Bahasanya itu ada yang pertama kita bahas nanti insert table ya, bagaimana cara kita menginputkan data pada tabel menggunakan insert table di CMD ya. Kemudian ada bahas lagi mengenai query sederhana. Query sederhana ini nanti kita gunakan untuk melihat isian data yang sudah kita insert tadi. Nah, kemudian ada update table ya, mengupdate data yang ada pada tabel yang sudah kita insert tadi. Kemudian ada delete data, bagaimana cara menghapus data-data tertentu yang ingin kita hapus pada isian tabel yang udah kita insert tadi. Gitu. Nah, kemudian kita lihat yang pertama itu insert table. Katanya di sini insert table merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan input data ke dalam tabel yang sudah ada. Nah, ini ada perintahnya. Jadi perintahnya itu kita gunakan insert into nama tabel. Nama tabelnya apa ya. Kemudian nama-nama fieldnya, kemudian values ya, values. Habis itu isian dari tabelnya sesuai nama field ini berurutan. Jadi seperti contohnya ini ada di bawah ini insert into data mahasiswa. Data mahasiswa ini merupakan nama tabel ya. Dimana pada tabel data mahasiswa ini ada field nomor, NPM, nama mahasiswa dan hobi. Nah, jadi kita ingin mengisikan sesuai dari field ini. Nah, kemudian values. Jadi untuk nomor itu yang pertama kita isikan NPM ya, baru namanya Dira, baru ngopi. Nah, mungkin langsung kita praktekin aja di CMD-nya. Sebelumnya seperti biasa kita aktifin XAMPP. Jadi XAMPP saya ini udah aktif ya, Apache MySQL. Kemudian kita buka command prompt. Kita seperti biasa masuk dulu ke database-nya dengan cara ketikan cd spasi c XAMPP MySQL bin. Oke, kemudian MySQL spasi min u root spasi min p ya, kalau ada password p itu password. Nah, kalau misalnya kamu nggak ada password, ya udah tinggal enter aja, nggak usah ditulis passwordnya. Oke, atau sampai root pun juga bisa kayak biasa. Nah, kemudian kita show database. Nah, pada video minggu lalu ada bikin namanya database mahasiswa ya. Berarti pada database mahasiswa ini kita masuk ke database mahasiswa. Kemudian kita show tabelnya apa aja yang ada di situ ya. Show tables. Nah, berarti minggu lalu kita ada bikin dua tabel data mahasiswa dan tabel mata kuliah mahasiswa. Sekarang kita mau lihat dulu field dari data mahasiswa, tabel data mahasiswa. Oke, enter. Nah, seperti yang ada di modul ya. Berarti di tabel mahasiswa ini ada nomor, NPM, nama, hobi ya, ada nomor, NPM, nama, hobi. Nah, sekarang kita mau isikan datanya. Itu. Nah, cara isikan datanya itu kita ketikkan seperti sintak perintah yang ada di bawah ini. Ya. Insert into data mahasiswa nama tabel ya. Kemudian ada nomor, NPM, nama mahasiswa, kemudian ada hobi. Nah, values. Oke. Isiannya apa aja? Kita lihat dulu urutan yang pertama itu ada nomor ya. Nanti nomor 1 ya. Jangan lupa tanda kutip 1.
Kemudian ada NPM-nya anggaplah 16, anggap ya, ini nanti sesuaikan dengan NPM kamu. Nah, terus kita isi lagi ada nama mahasiswanya, anggap saya mahasiswa ya, nama saya Dira gitu ya. Kemudian hobinya apa ya, ngopi misalnya. Oke, titik koma, enter. Duplikat entry, berarti ada dua data ya, sebelumnya saya udah entry ya. Coba kita lihat dulu isi tabelnya itu dengan cara select from data mahasiswa. Oh iya, jadi sebelumnya saya sudah input data mahasiswa ini ya, dengan nama NPM. Jadi di sini primary key-nya karena udah ada, jadi nggak boleh double ya. Jadi primary key itu satu orang satu data. Oke, kita coba insert untuk isian data kedua aja. Ini kita rubah jadi 2. Anggap ini nomornya 8 lah lagi ya, karena beda ya. Namanya di sini kita buat Vita. Hobinya makan misal gitu ya. Oke, enter. Query oke, kita select from data mahasiswa untuk melihat isian data yang udah kita input tadi. Nah, ini yang dinamakan query sederhana tadi, select from data mahasiswa. Nah, udah ada 2 ya data yang terinput di sini. Saya mau tambah lagi ya, anggaplah ini saya isi 3 data gitu ya. Ini 59 deh, namanya siapa ya, misal namanya Rian gitu. Rian, hobinya nulis gitu ya, nulis buku misal. Oke, enter. Kita show lagi, show lagi isian data dari data mahasiswa. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki 3 insert data di data mahasiswa, di tabel data mahasiswa. Nah, kita lihat pada modul query sederhana menampilkan data tadi, select from nama tabel ya. Udah nih, kita select from data mahasiswa, ini udah termasuk query sederhana. Nah, kemudian kita lihat jadi pada query sederhana ini ada cara-cara untuk menampilkan data lagi. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan perintah select from nama tabel ya. Kita gunakan ini select from nama tabel, berarti kita menampilkan isi keseluruhan data yang udah kita input tadi, yang udah kita insert. Nah, ketentuan kedua, kali ini jika kita ingin menampilkan data pada kolom tertentu saja, misalnya ingin menampilkan NPM dan nama aja dari data mahasiswa, jadi untuk hobi ini dia nggak nampil. Nah, jadi perintahnya itu kita gunakan select NPM nama mahasiswa from data mahasiswa. Kita cobakan select NPM ya, kita mau nampilkan NPM koma ya, koma aja di sini, terus nama mahasiswa, nama mahasiswa from data mahasiswa, nama tabel ya. Jadi select NPM nama mahasiswa from data mahasiswa, Oke, kita enter. Nah, jadi nampak ya perbedaannya. Jadi karena kita ingin menampilkan khusus untuk field NPM dan nama aja, jadi makanya yang muncul pada tabelnya itu ya cuma tabel NPM dan nama mahasiswa aja gitu. Nah, sekarang ada lagi jika kita ingin menampilkan beberapa baris tertentu dalam suatu tabel. Baris ya. Jadi di sini kan kita punya 3 data ya. Ada baris pertama ada Dira, baris kedua ada Vita, baris ketiga ada Rian gitu ya. Nah, anggap data lengkapnya seperti ini ya, ada 3 baris. Jadi saya misalnya ingin menampilkan data si Dira ini aja gitu yang nomor 1.
Ya udah, kita gunakan sintak select from data mahasiswa. Ini dihapus. Select from data mahasiswa. Where kondisinya ya. Where kondisi. Jadi kan mau menampilkan data Sidira ini ya, yang pertama ini tadi gitu ya kan. Berarti berdasarkan primary key-nya. Primary key di situ kan npm. Maka buat di sini npm Sidira itu berapa? Anggap 16 11004156. Jadi harus disesuaikan. Enter gitu. Nah, jadi yang tampil cuman si Dira ini aja dari 3 isian data. Nah, jadi kalau mau menampilkan secara keseluruhan, ini query sederhana. Yang pertama menampilkan semua isi tabel, select from data mahasiswa, nama tabel. Kemudian query sederhana yang kedua, kita ingin menampilkan beberapa field dari npm dan nama aja ya, berarti npm dan nama aja. Terus ada lagi bentukan ketiga, kita ingin menampilkan khusus baris yang kita inginkan aja gitu ya, yaitu baris Sidira ini gitu tadilah. Nah, maka nampilnya seperti ini. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dimengerti ya, mudah dimengerti insyaallah. Nah, kita lanjut update tabel. Nah, di sini update merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah dibuat. Misalnya di sini saya ingin mengubah hobi Sidira tadi dari ngopi jadi traveling. Nah, jadi kita gunakanlah perintah ini. Gitu ya. Update data mahasiswa, nama tabelnya, set. Nah, set, saya mau set apa, mau merubah apa? Saya mau merubah hobi, jadi set hobi ya, sama dengan mau merubah hobi ngopi ini jadi apa, kita bikinkan hobi barunya di sini, misalnya traveling gitu ya. Where, nah pakai primary key-nya lagi ya, npm nya 16110041 misal. Oke, enter. Query oke, kita lihat lagi select from data mahasiswa yang umum aja ya. Select from data mahasiswa ini. Nah, jadi data Sidira ini tadi udah ngopi, sekarang berubah jadi traveling. Itu untuk update ya. Nah, kemudian delete. Nah, jadi mungkin delete ini kita ingin menghapus beberapa dari data ya. Dari 3 data ini salah satunya ingin dihapus. Misal ingin menghapus data saya gitu, misalnya data yang pertama ingin dihapus gitu ya kan. Atau kita hapus data ketiga aja gitu ya, datanya Rian. Delete from, nama tabelnya apa, data mahasiswa. Where, nama field key nya itu npm ya. Where npm berapa, 16 11004159. Enter. Kutip dulu baru ini. Query oke, coba kita select from data tadi lagi. Nah, jadi data yang ketiga udah hilang gitu ya. Jadi ini udah hilang. Nah, jadi nanti coba dicobakan. Jadi materi hari ini cuman bahasannya itu aja ya. Ada tadi kita bikin insert ya, insert data ini, insert ini ya. Kemudian ada query sederhana, itu menampilkan data seperti ini. Kemudian ada update ya, ini update. Kemudian ada delete. Nah, jadi ada soal latihan yang ketiga.
Jadi kamu isikan berdasarkan nama database yang dari tugas kamu sebelumnya. Kan ada bikin 2 tabel ya. Ada satu tabel nama mata kuliah ya waktu itu, dan juga mata kuliah mahasiswa ya. Salah, kamu waktu itu ada bikin 2 mata kuliah mahasiswa dengan data mahasiswa ya kalau saya nggak salah. Pokoknya kamu ada bikin 2 tabel. Jadi masing-masing tabel kamu isikan sebanyak 5 data atau 5 rows di masing-masing tabel. Nah, kemudian kamu pilih salah satu tabel, kamu ubah datanya itu, yaitu di tabel mahasiswa dengan perintah update. Terserah mau merubah data yang mana, pokoknya rubah salah satu. Kemudian coba hapus salah satu datanya di tabel mahasiswa tadi ya. Kemudian selanjutnya tampilkan field nama mata kuliah dan jumlah SKS pada tabel mata kuliah mahasiswa. Nah, terakhir juga tampilkan nama mahasiswa dan hobi pada tabel data mahasiswa. Nah, sebenarnya ada satu lagi nanti tambahan yang E ya, untuk delete ya, delete masing-masing dari isian tabel. Delete udah ya, udah hapus. Oh ya udah, berarti tugas kamu bikin 4 ini aja. Oke, berarti cukup dipahami ya. Silakan dicobakan, insya Allah kamu semua bisa memahaminya. Oke, baiklah, sampai di sini aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.